Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai radiasi termal dan postulat Planck. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajarannya yang pertama diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian radiasi termal dan kaitannya dengan benda hitam. Kemudian yang kedua adalah melakukan interpretasi spektrum radiasi hasil pengukuran Lumer dan Pringsheim 1899 untuk mendapatkan hukum Stefan dan hukum pergeseran Wien. Selanjutnya yang paling akhir adalah nanti pada akhir kita akan diberikan satu pertanyaan atau soal gitu untuk menghitung temperatur dan daya atau lebih tepatnya intensitas radiasi daya per cm persegi yang diradiasikan oleh sebuah bintang. Oke, mudah-mudahan untuk tujuan pembelajarannya semua sudah paham. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita harus menjelaskan dulu apa sih radiasi termal. Radiasi. Kemudian ada dua istilah yang dipakai di sini Ada kata radiasi dan ada kata termal. Di mana termal sendiri itu bisa diartikan sebagai temperatur atau suhu gitu ya. Jadi kita bisa mengartikan bahwa radiasi termal sendiri merupakan radiasi atau pancaran gelombang elektromagnetik yang diemisikan oleh benda sebagai akibat atas temperatur yang dimilikinya. Jadi intinya bahwa setiap benda yang memiliki temperatur pasti akan memiliki atau mengalami radiasi. Nah, ternyata pada faktanya semua materi atau semua benda yang terkondensasi, maksudnya terkondensasi itu dalam wujud zat padat dalam wujud padat maupun gas itu akan mengalami radiasi spektrum yang kontinu gitu. Nah, ternyata faktanya itu 90% dari radiasi yang dihasilkan oleh benda di sekitar kita itu berada pada daerah spektrum invisible atau kita tidak bisa melihat radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut dengan mata telanjang. Nah, misalnya begini. Kita coba lihat contoh dari video berikut. Kita lihat. Ini merupakan salah satu video mengenai radiasi benda hitam. Nah, di sini kita melihat ada seseorang yang sedang berbicara. Kalau kita lihat tubuhnya tidak terlihat memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, tetapi ketika kita menggunakan alat ternyata kita bisa melihat tubuhnya tersebut bisa memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik pada spektrum yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, itu ditandai dengan warna-warna yang ada di tubuhnya. Ternyata dia memancarkan warna kuning gitu. Atau lebih tepatnya spektrum yang dihasilkan adalah spektrum infrared pada daerah infrared Nah, kalau yang ini adalah spektrum untuk cahaya tampak. Sehingga kita bisa melihat nih bagaimana warna yang dihasilkan oleh api yang dihasilkan oleh orang tersebut. Nah, ini salah satu contohnya dari ternyata di sekitar kita ini memancarkan radiasi. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan radiasi termal, ternyata pada suhu yang sangat tinggi, benda akan mengalami self luminous. Luminous itu seperti berpendar gitu benda akan berpendar. Nah, selanjutnya spektrum radiasi yang diemisikan benda itu bergantung pada komposisi penyusun benda tersebut gitu. Jadi misalnya tubuh kita dan logam itu akan memiliki spektrum radiasi yang berbeda gitu. Nah,
Tapi ternyata ada suatu benda di alam ini ya yang dia bersifat universal dalam memancarkan spektrum termal. Bersifat universal itu apa? Artinya dia tidak bergantung ya. Tidak bergantung pada komposisi penyusun benda tersebut. Nah, ternyata ada benda, apakah itu? Nah, benda yang seperti itu ya, benda yang tadi yang kita sebut tadi, itu bisa kita sebut sebagai benda hitam. Nah, benda hitam sendiri itu merupakan benda yang permukaannya mampu menyerap semua radiasi termal yang mengenainya. Yang perlu diperhatikan ciri-cirinya adalah, jadi ketika benda tersebut dikenai oleh gelombang elektromagnetik atau cahaya, dia tidak akan memantulkan cahaya yang mengenai permukaannya gitu. Kemudian selanjutnya adalah benda tersebut ya. Jadi kalau kita kenal namanya benda hitam ya, otomatis dia akan berwarna hitam. Tapi hati-hati, berwarna hitamnya itu saat apa? Ternyata berwarna hitamnya pada saat temperatur yang rendah. Ya, nah sekarang gini, kita ilustrasikan benda hitam itu seperti ini. Misalnya kita punya sebuah kotak atau sebuah wadah gitu, yang dia memiliki lubang di sini, ya, lubang yang sangat kecil. Ketika ada cahaya yang masuk ke lubang tersebut, ya, maka cahaya tersebut akan terus dipantulkan oleh permukaan dari lubang tersebut, gitu. Jadi dia dipantulkan terus-menerus yang pada akhirnya si cahaya ini akan terserap oleh lubang tersebut. Nah, itu adalah gambaran dari benda hitam. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang benda hitam, maka kita bisa mendefinisikan atau mengenalkan istilah terkait dengan benda hitam, yaitu distribusi spektrum radiasi dari benda hitam gitu. Jadi ingat, kalau benda hitam itu adalah benda yang ketika dia mendapatkan atau ada gelombang elektromagnetik yang mengenai permukaannya, maka benda tersebut tidak memantulkan kembali gelombang elektromagnetik yang mengenainya. Nah, kita definisikan misalnya ada sebuah besaran yaitu RT nu. Jadi RT sebagai fungsi dari frekuensi pada rentang frekuensi delta nu, itu kita definisikan sebagai energi radiasi yang diemisikan suatu permukaan benda hitam per satuan waktu pada rentang frekuensi nu dan d nu. Ya, atau ini boleh kita definisikan juga sebagai intensitas radiasi. Nah, nanti R sendiri itu memiliki satuan watt per meter persegi. Jadi daya persatuan luas atau energi persatuan luas. Nah, pertama kali pengukuran intensitas radiasi itu dilakukan oleh Lummer dan Pringsem pada tahun 1899. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Pringsem tadi dan Lummer, dia memplot kurva yang kita bisa lihat di sini ada kurva intensitas radiasi RT nu, jadi intensitas radiasi sebagai fungsi frekuensi, dan sumbu mendatarnya adalah frekuensi. Nah, dia mengukur 3 buah benda hitam, 3 buah objek ya, yang dipanaskan pada suhu 1000 Kelvin. Gitu. Nah, kalau kita lihat ketika dia dipanaskan atau dia dikenai gelombang elektromagnetik yang temperaturnya 1000 Kelvin, ini kita lihat dia akan mengalami plotting kurva. Jadi ini adalah kurva hasil eksperimen ya, kurva eksperimen. Plotting kurva yang bentuknya seperti pada gambar pada layar ya, untuk suhu 1000 Kelvin. Nah, dia memiliki puncak di daerah sini. Ini kita kenal dengan
V maksimum atau frekuensi maksimum pada 1000 Kelvin. Nah, terus benda tersebut dipanaskan lagi sampai suhunya 1500 Kelvin, maka Vmax-nya bergeser ke kanan gitu. Kemudian dipanaskan lagi sampai 2000 Kelvin, dia semakin bergeser ke kanan Vmax-nya. Atau frekuensi maksimumnya akan semakin bergeser ke kanan. Nah, dari gambar ini kita bisa mendapatkan bahwa kita lakukan interpretasi. Yang pertama adalah intensitas radiasi, ya, intensitas radiasi itu kecil saat frekuensinya kecil, gitu. Jadi kita ambil aja deh, misalnya kita perhatikan untuk yang 1000 Kelvin. Nah, jadi intensitas radiasi itu kecil pada frekuensi kecil. Jadi kalau kita lihat di sini frekuensi kecil itu kan di sini ya, daerahnya ya. Frekuensi paling kecil atau frekuensi paling rendah, maka intensitas radiasinya mendekati 0 atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah intensitas radiasi pada rentang tertentu itu meningkat tajam. Nih, kalau kalian perhatikan nih, perhatikan daerah di 1000 Kelvin ya. Ini intensitas radiasi pada daerah ini meningkat tajam, ya, meningkat tajam dengan kurva yang hampir hiperbolik ya, hampir parabolik ya, kurvanya hampir parabolik untuk rentang frekuensi rendah. Nah, frekuensi puncak ini besarnya hampir 1,1 kali 10 pangkat 4 Hertz ya. Dia meningkat nih pada daerah di sebelah kiri dari frekuensi 1,1 kali 10 pangkat 4 Hertz. Jadi intensitas meningkat di daerah frekuensi 0 sampai 1,1 kali 10 pangkat 4 Hertz. Kemudian yang ketiga adalah intensitas maksimum ya. Intensitas maksimum pada tiap temperatur ya, kita itu terjadi pada V maksimum. Jadi V maksimum atau nu maksimum itu memiliki intensitas maksimum. Kemudian yang keempat, setelah ketika frekuensinya lebih besar dari 1,1 kali 10 pangkat 4 Hertz, maka yang terjadi adalah pada kurva ini ya, intensitas radiasinya ternyata menurun. Intensitas radiasi menurun. Nah, selanjutnya ketika kita amati nih pada suhu 1000 Kelvin, 1500 Kelvin, dan 2000 Kelvin, ternyata nilai Vmax-nya ini naik saat T-nya naik, begitu. Nah, kemudian yang keenam, ketika kita mau menghitung intensitas total dari sistem yang kita miliki, maka kita sama saja mencari luasan daerah di bawah kurva ini ya. Sehingga kita bisa intensitas totalnya adalah intensitas total, kita simbolkan boleh pakai I, itu akan sama dengan 0 sampai tak berhingga. Jadi integral dari ya RT nu d nu, atau sama saja kita mencari luasan daerah di bawah kurva. Nah, kemudian persamaan ini akhirnya berimplikasi pada 2 poin ya. Yang pertama, kita akan dapatkan bahwa luasan daerah ini ya, luasan daerahnya atau RT-nya, ini kita simbolkan saja sebagai RT ya. RT itu akan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur. Jadi luas daerah ini sama luas daerah yang ini
sama luas daerah yang pada temperatur 2000 Kelvin itu akan semakin meningkat. Nah, kesebandingan ini selanjutnya, ini kan hasil eksperimen nih oleh si Stefan dan Boltzmann. Dia dapatkan bahwa hubungannya adalah RT itu akan sama dengan ya atau akan sebanding dengan T pangkat 4, atau bisa ditulis juga dengan RT sama dengan nih konstanta Boltzmann dikali T pangkat 4. Nah, inilah yang kita kenal dengan hukum Stefan. Hukum Stefan, di mana yang ini adalah konstanta Stefan Boltzmann yang besarnya adalah 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, selanjutnya dari poin ketiga kita bisa tahu nih, dari poin ketiga atau poin kelima juga bisa nih. Ternyata Vmax itu akan meningkat seiring dengan peningkatan dari temperatur, atau frekuensi maksimum itu akan sebanding dengan temperatur. Nah, Vmax ini kita kan punya hubungan nih, frekuensi itu adalah C dibagi dengan lambda ya. Berarti kita akan punya C per lambda max itu sebanding dengan temperatur. Atau lambda max dikali temperatur itu akan sebanding dengan C. Nah, kesebandingan ini selanjutnya dicari konstantanya berdasarkan hasil eksperimen. Maka diperoleh lambda max dikali T sama dengan konstan. Nah, inilah yang kita kenal dengan hukum pergeseran Wien, di mana besarnya konstantanya adalah, berapa besar konstanta Wien berdasarkan teori, yaitu 2,898 dikali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Nah, kita lihat ya, kenapa disebut sebagai pergeseran Wien? Dia pergeseran Wien karena semakin temperaturnya bertambah, maka puncak-puncak dari intensitas radiasinya juga akan semakin bergeser nih. Puncaknya ini yang di sini, ini yang di sini, dan ini yang di sini. Makanya disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini intensitas radiasi sebagai fungsi frekuensi. Dia akan bergeser ke kanan. Tetapi kalau kita plot intensitas radiasi, nanti kalau ketemu nih, misalnya ketemu bentuk lain, intensitas radiasi sebagai fungsi dari panjang gelombang, kira-kira bergesernya kemana? Ada yang bisa jawab? Ya, bergesernya kebalikannya, karena frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi, ketika diplot intensitas radiasi sebagai fungsi dari panjang gelombang, maka harusnya kurvanya akan bergeser ke kiri. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan. Soal latihannya adalah jika diasumsikan sebuah permukaan berbintang berperilaku sebagai benda hitam, kita dapat memprediksi temperatur bintang tersebut melalui pengukuran panjang gelombang maksimum. Jadi ini maksudnya kita diminta untuk memprediksi berapa besar temperatur bintang kalau diketahui panjang gelombang maksimumnya. Nah, kalau diketahui panjang gelombang maksimum bintang, ya matahari misalnya 5100 dan bintang utara sebesar 3500 Armstrong, maka kalian diminta untuk menentukan temperatur permukaan bintang tersebut dan tentukan intensitas radiasinya tiap 1 cm persegi. Nah, yang pertama itu kalian bisa menggunakan hukum pergeseran Wien, dan yang kedua kalian bisa menggunakan hukum Rayleigh-Jeans. Jadi mencari R ya yang kedua. Tapi ingat R pada satuan SI itu adalah watt per meter persegi.